Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu karena banyaknya, wabil khusus Habib mantu daripada Habib Rizik yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinannya Al-Mukarram Ustadz Alfan. Tentu saya tidak lupa dan selalu saya katakan terima kasih atas segala usahanya, terima kasih atas segala kegiatannya, dan terima kasih pula atas segala pengorbanannya. Selalu saya katakan pengorbanan, karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini selalu saya titik beratkan, pengorbanan. Dalam rangka untuk menghidupkan agama yang kita cintai ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Ini besarnya pahalanya orang yang menghidupkan. Sekarang ini disadari atau tidak disadari tentang terjadi perang, ya, perang tanpa senjata. Ini yang disebut perang peradaban. Peradaban barat dan peradaban timur, peradaban barat dan peradaban Islam ini sedang tempur kedua-duanya ini. Peradaban barat berusaha untuk menghancurkan peradaban Islam ini, baik dengan tulisnya, dengan majalahnya, dengan filmnya. Bagaimana supaya peradaban Islam ini redup? Mereka akan menghidupkan peradaban barat ini. Oleh sebab itu saatnya para ulama, para habaib bangkit untuk menghidupkan peradaban Islam ini di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, agar tidak dikalahkan dengan peradaban barat yang sengaja untuk menggantikan peradaban Islam yang ada di Indonesia yang sudah ratusan tahun. Ini perlu pengorbanan. Insya Allah kita tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta untuk menghidupkan Islam ini. Mari kita sadari, dan sering saya katakan, saya ulang-ulang, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri terwujud bukan pemberian dari Belanda, bukan pemberian dari Jepang, tapi negara Republik Indonesia itu ditegakkan, didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia, ditegakkan di atas cucuran air mata rakyat Indonesia.
Berapa juta wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang sejak tahun 1825, dimulai dengan perang Diponegoro. Semenjak itu perang tidak pernah luntur melawan Belanda. Maka negara kita negara yang mahal, bukan negara sembarangan, negara yang didirikan di atas aliran darah, negara yang dibangun di atas cucuran air mata. Maka pemimpin-pemimpin yang ada ini jangan sampai berjoget di atas kuburan orang lain. Ini yang selalu saya pesan. Ini selalu saya pesan. Kalau ada orang bertanya sejauh mana kontribusinya umat Islam terhadap NKRI, saya jawab dengan tegas saja. Kalau pemerintah atau siapapun saja ingin tahu kontribusi sumbangan umat Islam terhadap NKRI, tidak usah sulit-sulit pemerintah, tolong adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud bukan kuburan umum. Yang saya maksud kuburan di Taman Pahlawan. Habib, karena setiap kota kabupaten itu mesti ada Taman Pahlawan. Pasti di Serang, di Pandeglang, di Rangkas Bitung, di Tangerang, di Bogor, di Sukabumi, setiap kabupaten ada Taman Pahlawan. Kalau pemerintah dan siapapun saja yang ingin tahu sejauh mana pengorbanan Islam yang terhadap NKRI ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Masuk ke Taman Pahlawan itu, kemudian tanya siapa nama anda, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% adalah darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini nyata, bukan saya ngarang jawaban ini, real, fakta, kuburan berbicara. Kalau ingin tahu, maka kita semua yang ada ini, maaf, dari ketua RT sampai presidennya, tidak termasuk orang yang berjasa dalam NKRI. Kita semua termasuk Syukran Makmun, pemakan jasa. Yang berjasa siapa? Yang di kuburan itu, Taman Pahlawan itu yang berjasa. Dia mati di medan perang, tidak menikmati jalan tol, tidak menikmati jalan layang, tidak menikmati lampu listrik. Mereka mati karena membela negara ini. Kita yang tidak berjasa, justru kita yang menikmati jasa mereka. Persilakan Anda makan jasa, tapi jangan hanya pandai makan jasa, tapi mari kita berjasa, hormati para pahlawan-pahlawan bangsa ini. Mereka memberikan negara supaya lepas dari penjajahan Belanda, lepas dari akhlak Belanda, lepas daripada budaya Belanda. Ini keinginan dari para pahlawan ini. Persilakan Anda makan jasa, tapi jangan hanya pandai makan jasa. Saya minta supaya Anda berjasalah kepada negara ini. Orang yang hanya pandai makan jasa, hanya bergelimang di atas kenikmatan jasa orang lain, tapi tidak mau berjasa, itulah manusia-manusia yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan Anda berjoget di atas kuburan orang lain. Mereka yang berjasa kita hargai. Kita juga sekarang menikmati agama Islam. Agama Islam turun kepada Rasulullah. Tidak langsung Islam itu jaya, tidak langsung besar. Besarnya dan jayanya Islam ini karena diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala pahit getirnya. Kalau soal akhlak Rasulullah,
Pujian apapun yang Anda berikan pada Rasulullah masih tidak seimbang. Apa arti pujian, saudara? Allah yang sudah memuji Nabi Muhammad, innaka ala khuluqin alim. Lalu apa artinya pujian syukran na'mun pada Nabi Muhammad? Hanya sekedar rasa cinta aja. Imam Busiri memesan, ma da'atkun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan wa takimi wansub ila dati ma syi'ta min sarafin wansub ila qadri min ma syi'ta min indomi fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayurib anwan yatikum bifami. Subhanallah. Imam Busiri memesan, tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap nabi mereka, yang mereka mengaku bahwa Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan, urusan mereka, ya, urusan mereka. Tapi kamu tinggalkan, asal kau tidak mentuhankan Nabi Muhammad dan kau tidak menganak Tuhankan Nabi Muhammad seperti orang Nasrani, pujian apapun yang kau berikan Rasulullah, persilahkan, tetapkan segala pujian. Di samping kita memuji akhlak Rasulullah yang tidak ada batasnya, mari kita kaji penderitaan Rasulullah ini supaya kita sadar bahwa kita sekarang yang hidup ini, termasuk saya, Masya Allah Habib, diundang orang belum pidato sudah dikasih makan, dikasih buah-buahan, turun di lapangan terbang Singapura langsung dijemput, turun di lapangan terbang Banjarmasin, Masya Allah. Syukran makmun sekarang itu nikmat di atas penderitaan nabimu. Ini saya buka, sekarang kita tuh nikmat ini di atas penderitaan Nabi dan para sahabatnya. Mari kita baca sejarah penderitaan beliau. Begitu berdakwah dari pintu ke pintu karena diancam oleh orang kafir Quraisy. Dari pintu ke pintu Rasulullah ngetok pintu untuk mengajak keluarganya pertama kali beriman kepada Allah dengan tantangan yang begitu pahit. Baru Rasulullah itu berdakwah terang-terangan, saya turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Saatnya engkau Muhammad sedang berdakwah terang-terangan, berpalinglah kau daripada perbuatan orang-orang jahiliyah itu. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan. Apa yang terjadi? Subhanallah, sahabatnya diancam, sahabat Rasulullah dibunuh, disakiti, disiksa. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya mereka kembali jadi kafir. Tapi apa kata Sayyidina Bilal? Ahad, 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 ahad. Ini penderitaan yang menjadikan kita bahagia karena penderitaan mereka. Ini selalu saya katakan supaya kita ini menyadari, sahabat Rasulullah dibunuh, diancam, diintimidasi, tapi nyatanya kekerasan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam semakin menyala, menerangi kota Mekah dan sekitarnya. Dirubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Di dinding Ka'bah yang 4 itu ditulis pengumuman, seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan perdagangan dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan sahabatnya mati kelaparan. Subhanallah, ini penderitaan nabimu dan sahabat-sahabatmu dan sahabat-sahabatnya. Ini saya ungkapkan. Maka ketika Irak diembargo, Libya diembargo oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan engkau yang merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu, dia yang merasakan embargo ekonomi itu. Rupanya embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam itu. Justru api Islam semakin menyala, semakin berkobar untuk menerangi kegelapan kota Mekah itu.
Akhirnya dirubah lagi politiknya dengan politik damai. Habib didatangi Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, tanya sama ponakan tuh maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, saya angkat beliau jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Maka kiai dan para habaib hati-hati, kiai, suruh berhenti jadi habib, dikasih jabatan. Lah ini gaya lama itu, bukan gaya baru ini. Tanya Abu Thalib sama ponakanmu maunya apa? Dia mau jadi raja, saya angkat jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakanku maunya apa? Ingin jadi orang kaya, kekayaan kami di negeri Mekah kami serahkan sehingga nanti menjadi orang terkaya di negeri ini. Asal berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakan maunya apa? Mau kawin? Saya kumpul anak perawan kota Mekah ini. Ponakanmu tinggal kawin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Persilakan dengan syarat berhenti jadi nabi. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Hah? Hah? Apa? Kira-kira? Hei syukuran makmun, daripada kau jadi kiai sulit-sulit, amplopnya tidak menentu. Kan tidak menentu toh, kadang-kadang tipis tapi berkah, kadang-kadang gede kurang berkah. Nah, misalnya itu pesan Ki Hamid kepada saya dulu, Habib. Kalau kau diundang orang jangan milih-milih undangan, biar di RT datangi undangan itu, jangan milih-milih undangan. Itu saya disebut kaku di Jakarta, Habib. Diundang menteri ditolak, diundang gubernur ditolak. Yang saya dati ya musola di bawah jembatan itu pesan Kiai Hamid sama saya, jangan beda-bedakan undangan. Nah sudah Pak Suran berhenti aja lah jadi kiai, saya angkat jadi menteri luar negeri. Begitu saya jadi menteri luar negeri, ya berhenti saya jadi kiai. Betul apa tidak? Enggak ngaji lagi, enggak pidato lagi. Ini kadang-kadang hati-hati loh, di balik nikmat yang diberikan ada batu di balik udang. Batu di balik udang. Iya. Lah disitulah Rasulullah tolak semua tawaran itu. Harta, wanita, tahta, ini sudah top, ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, diajak damai mensuksesi kedudukan tahta, wanita, harta, gagal. Apa yang terjadi ketika itu? Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullahu huwa khairul makirin. Mereka melakukan rapat di Darun Nadwa. Saudara yang haji, kira-kira tempat itu 50 meter dari Pancoran Mas itu dijadikan tempat rapat. Ketika mereka rapat hanya untuk mengatasi gimana menyetop gerakan Muhammad ini. Karena kalau dibiarkan Muhammad ini, saya minta Muhammad karena kata-kata mereka ya, kalau ke saya mesti Sayyidina wa Maulana wa Habibina, tapi saya menirukan Abu Lahab ini. Gerakan Muhammad supaya disetop. Kalau tidak disetop, dia masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, lidahnya manis, akan besar nanti pengikut agama kita akan hilang. Rapatlah di Darun Nadwah yang dalam tafsir Tobari dihadiri oleh iblis dari Najd, berupa orang yang bersih gagah ikut hadir. Keluar pendapat bagaimana cara untuk membendung gerakan Muhammad ini. Kata Abu Lahab, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara di suatu rumah, kunci dari luar, tidak boleh keluar, kasih makan. Si iblis angkat tangan, tidak ada gunanya kau menangkap Muhammad masuk penjara. Mengapa? Dia bangsa Quraisy, bangsa yang dimuliakan di daerah ini.
dan dia bangsawan, pasti akan dibela oleh sukunya nanti. Tidak ada gunanya. Au yukhrijuka. Ini dalam Al-Quran. Abu Lahab berkata, usir saja Muhammad ke luar negeri. Apa kata iblis? Ini bahaya. Usul ini, kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya. Begitu banyak pengikutnya, negeri kami diserang dari luar. Bahaya ini usul. Ditangkap gak ada gunanya, Habib. Diusir ke luar negeri berbahaya. Abu Jahal berkata, bunuh saja Muhammad. Ini yang benar. Coba, ini saudara penderitaan nabimu. Di samping kita berbicara soal akhlak beliau, saya ceritakan ini pahitnya nabimu dalam berdakwah ini. Pergi ke Taif, bukan dihidangin buah anggur, buah apel, lengkeng, ditimpukin batu sehingga Rasulullah luka. Jibril tidak terima. Hai Rasulullah, angkat tanganmu, minta sama Allah supaya bukit-bukit ini digerakkan. Kami malaikat siap untuk menggerakkan bukit ini untuk menyiksa kaum di Taif yang menyakiti kau. Apa jawab Rasulullah? Bukan itu Jibril yang saya minta. Saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati, siapa? Pada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang nyakiti Rasulullah didoain oleh Rasulullah, doain baik. Lain dengan saudara di Cirebon. Kalau yang nyakitin saudara, apa doanya? Mudah-mudahan musim hujan disambar beledek. Didoain sambil beledek. Rasulullah tidak dimintain hidayat karena keputusan dibunuh. Nah, akhirnya rumah Rasulullah itu, kalau dulu masih Asukul Lail, saya masih tahu itu di balik toko emas itu bekas rumahnya Siti Khadijah. Disitulah Rasulullah dikepung oleh semua suku karena perintah Abu Jahal, jangan satu suku yang membunuh Muhammad ini. Kalau satu suku nanti timbul perang suku, semua suku ikut membunuh nanti, dan darahnya minum oleh semua kepala suku. Dijagalah Rasulullah tapal kuda, tidak ada celah untuk keluar. Perintah Abu Lahab, keluar, potong lehernya, jangan dikasih kesempatan bicara. Dikasih kesempatan bicara, pasti dia lidahnya manis, keluar, potong. Jaga mereka itu sampai tengah malam. Lah, bayangkan seandainya saya jadi Muhammad kayak seperti itu, gimana perasaannya? Mungkin digores gak keluar darah. Malam-malam dikepung seperti itu. Jibril turun. Rasulullah, perintah Allah, tinggalkan negeri Mekah malam ini. Coba bayangkan, bagaimana mau meninggalkan diri Mekah tengah malam? Daerah, kota yang dia cintai, kota Mekah yang dia cintai, disuruh tinggalkan malam itu. Dengan petunjuk Allah tentu Rasulullah baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, baca ayat kursi, kemudian baca ayat dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa agsaynahum fa hum la yubsirun. Mereka tertidur matanya. Rasulullah keluar, tidak ada yang melihat. Selamat. Yang ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, sudahlah kau berangkat Rasulullah, insya Allah dilindungi Allah, saya diam di kamar ini, kata. Apa kata Sayyidina Ali? Saya akan tidur tempat tidurmu Rasulullah, saya akan pakai selimutnya Rasulullah, supaya nanti saya disangka engkau orang kafir, biar saya yang mati asal kau selamat. Ada anak muda yang begini? Hah? Ada? Mana orangnya? Tidak ada anak muda sekarang. Sudah pasukan kau mati dulu, Anda sudah tua. Paling yang ada begitu. Sayyidina Ali, biar Rasulullah asal kau selamat, saya mau tidur tempat tidurmu.
saya pakai selimutmu. Supaya apa? Supaya orang kafir menyangka saya itu engkau. Biar saya yang mati, biar saya yang dibunuh, asal kau selamat. Ini seorang Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ini saya baca semua sejarah pahitnya ini. Pahitnya Rasulullah berdakwah. Begitu keluar datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada apa Rasulullah? Malam ini saya dan kau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah ini. Inilah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ngeri, menakutkan, sedih. Tapi Abu Bakar apa jawabannya? Kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari berangkat. Kalau Alfan kira-kira kalau saya tidak saya begitu, kira-kira begini enggak kira-kira? Belum tentu. Ayo Alfan, malam ini pergi ke Madura, ikut. Aduh Pak Kiai, besok ada tamu saya. Soal kontrak ke bis. Nah, barangkali yang nggak nuduh saya, cuman barangkali. Abu Bakar tidak. Kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari berangkat. Abu Bakar tidak mikirkan rumahnya, tidak mikirkan keluarganya. Malam itu keluar berdua. Yang diincar musuh mau dibunuh. Sampailah di Jabal Thur. Rasulullah berkata, ayo Bakar istirahat dulu. Paginya Abu Lahab datang. Mana kepalanya Muhammad? Belum keluar. Tidak mungkin Muhammad tidak keluar. Subuh sudah keluar dia. Dibuka, Sayyidina Ali yang ada. Di mana Rasulullah? Saya nggak tahu, saya tidur. Lalu diadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, kata Abu Jahal, hidup atau mati, 300 unta. 300 unta itu satu unta sama dengan 3 kerbau. Jadi 300 unta itu berarti 900 kerbau. Kira-kira orang di Cirebon gimana ya? Mereka cari semuanya, dapat petunjuk 4 kaki. Ini pasti Muhammad dan Abu Bakar. Telusuri. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Hai manusia, jangan kau bikin tipu muslihat. Jangan engkau membohongi apa yang kau kerjakan. Orang bisa kau bohongi, rakyat bisa kau bohongi, pemimpin bisa kau bohongi, tapi satu yang tidak bisa kau bohongi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai pemimpin-pemimpin bangsa dan siapapun, jangan coba-coba kau membohongi rakyat. Rakyat jangan coba-coba kau membohongi pemerintah. Sama saja, nanti pasti cepat atau lambat akan terbuka segala keborokan ini. Nah, iya, akan terbuka. Sekarang mulai terbuka keborokan-keborokan yang berbuat dolim kepada siapapun saja. Tidak ada di antara orang madlum dengan Allah laisa hijab. Tidak ada tabir. Orang yang didolim pasti dibela oleh Allah, cepat atau lambat pasti dibela. Dan orang yang berbuat dolim nanti dia akan pasti terbuka kedolimannya. Sekarang sudah mulai terbuka kedoliman orang-orang dolim. Nah di situ saudara-saudara. Nah, wa makaru wa makarallah. Allah perintahkan laba-laba, bikin sarang kau yang rapi. Merpati kau bertelur. Begitu orang kafir Quraisy mau masuk melihat lubang gua, semuanya teriak kompak. Tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang balik. Ini labah-labah sarangnya tidak berobek. Hanya dengan sarang apa? Dengan sarangnya labah-labah aja. Allah membuat makar pada mereka itu. Terlalu gampang bagi Allah. Merpati bertelur. Saya mau berkata, ya Rasulullah, seandainya orang kafir Quraisy itu melihat kakinya sendiri, pasti melihat kami. Idhuma fil war, idh qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Satu-satunya sahabat Abu Bakar lah disebut di situ.
La tahzan innallaha ma'ana. Maka semua para sahabat ini orang-orang yang setia pada Rasulullah. Abu Bakar orang yang setia Rasulullah, Sayyidina Umar setia Rasulullah, Sayyidina Utsman, apalagi Sayyidina Ali. Di samping sahabat Rasulullah, beliau mantu, sampai mantu ponakan. Masya Allah. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah ini mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai ahlil bait. Jangan dipisah-pisah. Kadang-kadang sok-sok cinta ahlil bait, Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan. Betul lah, Beb? Enggak usah disebut. Enggak usah disebut, sudah tahu semua ini, Habib ya. Kita orang ahli sunnah tidak begitu. Orang ahli sunnah mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai keluarga-keluarga Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad kalau tidak mencintai keluarganya? Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad kalau tidak mencintai sahabatnya? Itu yang saya tanamkan sama santri saya. Jangan dipisah antara sahabat dengan ahlil bait. Satu, ahlil bait ya kita cintai, sahabat ya kita cintai. Ini ahli sunnah wal jamaah. Lah di sini saya baca penderitaannya. Akhirnya setelah 3 hari berangkat Rasulullah, ya panjang ceritanya hijrah ini, cuman saya singkat. Inilah Rasulullah pindah ke Madinah dengan segala penderitaannya. Maka alhamdulillah syukuran makmun, kebetulan jadi kiai, katanya jadi ustad. Nikmat berdakwah, nikmat kemana-mana nikmat. Saya sadar kenikmatan saya ini berada di atas penderitaan Nabi saya dan sahabat-sahabatnya. Itulah yang mewajibkan kita baca sholawat di mana saja. Saya baca sholawat karena ingat bahwa saya nikmat ini di atas penderitaan Nabi saya, di atas penderitaan para sahabat-sahabat. Perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, itulah yang menyebabkan kita sekarang bahagia karena penderitaan dan perjuangan orang dulu. Kalau orang dulu sudah berkorban sehingga kita tidak jadi korban, lalu apa kewajiban kita? Kita sekarang itu wajib berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita nanti yang akan datang. Kita wajib berkorban sekarang ini. Orang-orang sebelum kita jadi korban, kita tidak jadi korban, maka mari kita berkorban dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama ahsana. Carilah oleh engkau surga. Cari oleh engkau surga. Pertanyaannya, ya Allah, dengan apa saya mencari surga? Allah jawab langsung, carilah oleh engkau surga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Orang koreksi sekarang. Dikasih apa kau oleh Allah? Dikasih ilmu, pergunakan ilmunya untuk cari surga. Dikasih harta, ya ini ada alumni yang cukup duitnya ini. Yang duit situ duitnya cukup, itu juga duitnya cukup, ini duitnya cukup. Alumni semuanya, Habib, punya pesantren semua. Nah, carilah surga. Dengan apa mencari surga? Allah yang kasih jawaban. Carilah kau surga dengan apa yang saya berikan padamu. Dikasih harta, carilah surga dengan hartamu. Dikasih ilmu, carilah surga dengan ilmumu. Dikasih kedudukan jabatan, kebetulan jadi bupati, jadi gubernur, carilah surga dengan jabatanmu. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, jangan berbuat zalim terhadap rakyatmu. Sab'atun yadillumu yawma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan nanti Allah akan kasih perlindungan. Pada waktu tidak ada perlindungan kecuali Allah. Saya sebut yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jangan sampai jadi pemimpin tidak adil. La yajrimannakum sa'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencian kau kepada satu kelompok, janganlah karena kebencian kau pada satu golongan,
sehingga kau bikin berbuat tidak adil terhadap golongan itu. Tidak salah di penjara, malah yang salah tidak di penjara, karena tidak adil. Ini sifat yang terkutuk bagi pemimpin siapapun saja. Iya, jangan sampai berbuat tidak adil. Idilu. Nah, disinilah saudara-saudara, maka kita sang wajib berkorban. Alhamdulillah, tadi peletakan batu pertama Pondok Pesantren Al-Baha itu berarti mari kita berkorban. Kalau umat Islam mau berkorban, sisihkan sebagian kekayaan untuk Islam. Katakanlah ibu-ibu di belakang jual sayur punya keuntungan 50.000 satu hari, 5.000 untuk Islam, 45.000-nya untuk dirinya. Punya keuntungan 100.000, 10.000 untuk Islam, 90.000 untuk dirinya. Menjadi kuli bangunan, pasang batu, melester, kerja 7 hari, yang 1 hari untuk Islam. Kalau semua Islam begini, insya Allah umat Islam akan berdiri tegak, independen, tidak akan dipengaruhi oleh siapapun saja. Hai umat Islam dan para ulama, jangan kau menjadi anjing lapar. Anjing lapar. Hai para ulama, para ustadz umat Islam, jangan kau jadi anjing lapar. Kalau kau jadi anjing lapar, engkau pasti mengikuti siapa yang pegang roti. Betul? Siapa yang pegang roti kau ikuti, tidak peduli siapa yang pegang roti, karena anjing itu lapar. Tapi kalau anjing kenyang, biar ada orang pegang roti, dia tetap aja duduk, nggak peduli dengan yang punya roti. Maka kita jangan jadi anjing lapar, ya. Kalau jadi anjing lapar tidak mungkin independen. Ini sebenarnya Habib peribahasanya orang Arab zaman jahiliyah. Ya, tapi bisa juga kita pakai. Kata orang Arab zaman jahiliyah, ya, jawwe kalbaka yadbaka, jawwe kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu baru nurut sama kamu. Jadi kalau saudara pelihara anjing, anjingnya nurut, bikinlah anjing itu lapar, pasti nurut sama kamu. Kalau saudara pun lapar, pasti saudara nurut kepada siapapun saja yang pegang roti. Ya Allah, jangan kau jadikan saudara makmum itu anjing lapar. Lah ini saudara, ini peristiwa Rasulullah begitu penderitaannya, pindah ke Madinah. Disitulah Rasulullah berdakwah mulai agak leluasa. Mengapa? Karena bisa mendirikan namanya negara Madinah. Tidak perlu dikata ad-daulah al-islamiyah, tidak perlu. Mengapa tidak perlu disebut ad-daulah al-islamiyah? Karena daulah itu pemimpinnya sudah Rasulullah, hukum yang dipakai Quran. Tidak perlu lagi dikatakan ad-daulah al-islamiyah itu. Nah, disitulah mulai Rasulullah berdakwah, mulai mempunyai sahabat-sahabat, sehingga siapa yang memerangi berani memerangi. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Maka Nabi Matu datang tidak membawa agama baru. Masih ada umat Islam yang keliru. Siapa yang membangun agama Islam? Nabi Muhammad. Tidak sempurna itu. Jawaban yang benar, siapa yang membangun Islam? Islam dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Muhammad Nabi yang ke-25, tidak membawa agama baru. Rasulullah datang menyempurnakan agama yang telah dibawa oleh Nabi Adam. Jangan menghilangkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu semuanya pendiri Islam. Allah turunkan agama Islam. Untuk menjalankan agama Islam ini diturunkan 25 Rasul.
25 rasul itu membangun Islam. Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir, nabi penutup, finishing. Dengan datangnya Nabi Muhammad, agama Islam sempurna, selesai. Sebelum Nabi Muhammad datang, tidak sempurna agama Islam ini, masih sederhana. Zaman Nabi Adam berdakwah, mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Menurut agama Islam, Nabi Isa dan Nabi yang ke-24, seruannya sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Nuh. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama seperti seruan Nabi Isa, Yesus Kristus, seperti seruan Nabi Musa, seperti seruan Nabi Ibrahim, seperti seruan Nabi Nuh. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam kitab Shahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, "Mathali wa matalul anbiya min qabli kamatali man bana baitan wa ana akhiru man wadaha hadil. Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Saya datang terakhir, meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan Islam selesai. Dengan datangnya Nubuat, pembangunan Islam selesai, sempurna. Oleh sebab itu diresmikan oleh Allah. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus pada kaumnya sendiri. Nabi Muhammad, Nabi yang ke-25, dengan syariat Allah lengkap sempurna, maka Nabi tidak hanya diutus kepada bangsa Arab. Maaf para habaib, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad nabinya semua manusia di dunia ini. Itu Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk seluruh alam, seluruh manusia. Ya nabinya orang Indonesia, ya nabinya orang Arab, ya nabinya orang Cina, ya nabinya orang Eropa. Nabi itu seluruhnya. Mengapa dijadikan rahmatan? Karena syariat Allah sudah tumplek blek. Bahasa Jawa ini Habib, tumplek blek itu. Ya. Karena orang Jawa itu opat masuk orang Jawa enggak? Jawa Sunda. Jawa Sunda. Sunda sedikit campuran ya. Biasanya orang yang campuran itu Jawanya nggak bagus, Sundanya nggak bagus biasanya. Biasanya itu. Semua yang di perbatasan itu, coba Surabaya apa Suruan, Maduranya kagak beres, Jawanya juga nggak beres. Ya, makanya Cirebon juga sama itu. Sundanya kurang beres, Jawanya kurang beres. Tapi biasanya orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh itu kata terakhir itu diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Cirebon macet, nggak apa-apa. Tapi orang Jawa bilang kemarin di Cirebon sore macet, itu matiin mesin udah, nggak jalan itu sudah. Syariat Allah tumplek
blek. Baru Allah resmikan untuk seluruh alam. Sebelumnya karena belum sempurna, tidak dijadikan seluruh alam, hanya pada kaumnya. Mengapa? Ya karena syariat Allah itu diturunkan oleh sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Hah? Siapa yang mau nyolong? Zaman Nabi Adam undang-undang perkawinan sederhana. Nabi Muhammad datang, Quran 30 juz, memberikan petunjuk hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Mari diskusi dengan Syukran Makmun, agama yang sempurna. Oleh sebab itu Allah resmikan, bukan Syukran Makmun yang meresmikan. Allah langsung, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, bukan kata Syukran Makmun. Kata Allah, saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua untuk memberikan petunjuk. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku kepada kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya Nabi Muhammad, nikmat Allah sempurna. Quran 30 juz yang akan menjelaskan Rasulullah sudah dibangkitkan sempurna. Yang akan menjelaskan Al-Quran sudah ada. Apa kata Allah? Maaf orang di luar Islam, ini saya mengambil kata-kata langsung perkataan Allah, firman Allah, wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, bukan kata Syukran Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Ngotot saya ini, ya ngotot kan. Padahal umur saya ini sudah bukan waktunya ngotot. Dulu tahun 71 sampai tahun 90-an saya ngotot. Setelah itu istirahat, saya ngotot. Tapi kalau Islam di otak-atik, jangan membangunkan macan tidur. Saya masih siap jadi macan kok. Cucu saya baca lembaran gitu, ditulis di bawahnya Kiai Syukran Makmun Singapodium. Lalu tanya sama ayahnya, ya ayahnya anak saya Faiz, Abi, kapan kakek itu jadi orang? Mengapa kamu? Loh, saya baca kakek dulu Singapodium. Kapan jadi orang? Itu anak TK, itu wajar lah begitu, nggak usah diurusi anak TK itu. Kapan jadi orang? Lah ini saudara, jadi karena sudah sempurna lengkap, Rasulullah membawa satu peradaban. Ada peradaban yang berdasarkan otaknya, ada peradaban yang berdasarkan nafsunya, seperti night club, joget, dansa telanjang. Itu peradaban, tapi datangnya berdasarkan nafsu. Rasulullah datang ke bumi ini membawa satu peradaban, peradaban yang berdasarkan wahyu Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Insya Allah satu peradaban yang paling indah, paling bagus.
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah yang mengutus utusannya, Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa Allah memberikan petunjuk dan agama yang benar? Liyudhhirahu 'alan nas, supaya agama Allah, peradaban Islam itu diperlihatkan, peradaban Islam ditampakkan, peradaban Islam diiklankan, peradaban Islam dijual. Mau beli, alhamdulillah. Tidak mau beli, wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah peradaban Islam. Dan insya Allah mari kita berdiskusi, siapapun saja, peradaban mana yang paling indah. Insya Allah peradaban Islam. Mulai dari berumah tangga, mulai dari bertetangga, mulai dari ekonomi sampai kepada politik, insya Allah peradaban Islam yang paling indah. Saya buktikan dan saya tawarkan, alasan apa Anda tidak menerima peradaban Islam? Dalam rumah tangga, peradaban Islam ini subhanallah sangat mulia sekali. Seorang laki-laki naksir perempuan, itu namanya sesuai dengan kudrat iradat Allah. Kalau ada anak laki-laki berkata, saya melihat anak perempuan cantik Pak Kiai, saya tidak tertarik, malah saya kesenggol dengan perempuan cantik Pak Kiai, sama saja dengan kesenggol tiang listrik. Itu laki-laki perlu ke dokter itu. Ada yang tidak beres itu. Betul atau tidak? Tahu laki-laki bilang, saya kalau perempuan cantik Pak Kiai, hati saya berdebar-debar. Ah, itu normal. Itu yang benar itu. Itu yang benar. Itu kudrat Allah. Dalam Islam persilakan. Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Malah Allah menyuruh agar laki-laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya, tapi melalui hukum Allah. Bagaimana supaya bergaul dengan itu halal? Maaf, tidak porno. Syukran makmun ini ada karena pergaulan bebas. Kalau ayah saya dengan ibu saya ketika itu tidak bergaul bebas, di tempat tidurnya tidak ada syukran makmun. Ini semua hasil pergaulan bebas ini semua ini. Maaf Habib, supaya ngerti betul orang ini. Islam itu tidak melarang pergaulan bebas, laki menyuruh fankihu ma taubalakum mimman nita. Allah perintahkan laki-laki bergaul kau dengan perempuan sebebas-bebasnya dengan syarat nikah lewat hukum saya ini. Jangan kayak binatang. Kalau kayak binatang, tahu ayam saudara? Tahu ayam? Tahu ayam enggak? Oh enggak jawab. Tahu ayam enggak? Kalau Anda tahu ayam, ayam bertelur 6, ngerem netes 1 jadi ayam jago. Gede ayam jago itu ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? Ayam bertelur 6, ngerem netes 1 jadi ayam betina. Gede dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Kurang ajar nggak? Siapa? Ada nggak seperti itu? Ada. Maka sekarang ini dengan liberalisme, kalau tidak hati-hati, maka saya katakan liberalisme persilakan, tapi dengan syarat. Liberalisme itu dibatasi dengan akhlak, liberalisme dibatasi dengan agama, liberalisme dibatasi dengan Pancasila, liberalisme dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau liberalisme tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pengayaman bangsa Indonesia dan pengkambingan bangsa Indonesia. Mengapa saya bicara begini? Pada umur 82 tahun, iman yang mendorong saya bicara ini. Kalau tidak karena iman, tidak mungkin seorang pun bicara begini. Tidak mungkin terbang ke Sumeneb, terbang ke Malang, terbang ke Bangkalan, terbang ke Pasuruan.
terbang ke Serang, nanti akan terbang lagi ke Martapura. Dengan kondisi saya yang sudah 82 tahun ini, kalau kena tidak iman saya yang mendorong, tidak mungkin saya bicara seperti ini. Tidak mungkin, sudah bukan giliran saya. Giliran saya itu pensiun, Habib. Alhamdulillah. Dulu orang berkata ketika tahun 80-an 90-an, nanti kalau kira Pak Sukron mati, ada enggak orang yang akan seperti Pak Sukron? Oh, ada. Habib Rizik lebih berani dari saya. Betul apa tidak? Enggak usah khawatir umatnya Nabi Muhammad itu. Umatnya umat setiap saat. Pasti ada umat yang akan tegak berdiri dalam keadilan, dalam kebenaran setiap saat. Likuli zamanin imamun walikuli imamun zaman. Setiap masa pasti ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin mesti ada masanya. Mestinya Sukron Makmun sudah bukan masanya. Lintas generasi. Pidato mulai zaman Bung Karno sampai zaman Soeharto, sampai sekarang tangan saya tetap begini nih. Mestinya sudah pensiun saya. Lah inilah dalam rangka menegakkan peradaban. Peradaban Islam, laki-laki senang dengan perempuan, minta sama orang tuanya, namanya meminang. Setelah dipinang diterima, ya Allah, adakan akad nikah yang begitu indah. Ada yang mengawinkan, ada yang dikawinkan. Kalau kawin sendiri tidak ada yang mengawinkan, itu pelacur. Alangkah indah, ada saksi, ada pernyataan ijab wal qabul. Alangkah indahnya perkawinan dalam Islam. Setelah itu dibina rumah tangga dengan bagus. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik, dengan sopan santun, dengan kata-kata yang halus dengan istrinya. Saya buka lebih jauh, Habib ya. Saya minta maaf, Habib. Kalau saudara kawin dengan istrinya tidur di atas ranjang, saudara nikmat, istrinya nikmat. Tapi saudara selesai itu selesai. Tapi istri yang sudah tiduri 9 bulan akan menderita dia dalam kehamilan. Itu akibat perbuatan Anda. Ini yang kadang-kadang di laki-laki tidak ada perasaan ini. Ini Allah yang membangkitkan perasaan ini. Sehingga dengan istrinya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaul istri dengan kata-kata yang sopan. Kasihan istrimu. Kalau saudara tidur dengan istrinya, selesai tidur, selesai. Betul kan? Tinggal mandi, besok terbang ke Bandung. Tapi istrinya akan menderita 9 bulan dia hamil dengan segala penderitaannya. Nah, wah al-dunya mataun wa rumata al-mar'us sholihah. Sebagus perhiasan wanita yang solihah. Kalau syariat Islam dijalankan, peradaban Islam dijalankan, tidak ada kekerasan rumah tangga. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Tidak ada kekerasan anak. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa la yarham sawirana. Tidak termasuk golonganku anak yang tidak hormat orang tua dan orang tua yang tidak hormat kepada anak, tidak kasihan sama anak. Tidak ada kekerasan anak, kekerasan rumah tangga, tidak ada. Inilah peradaban Islam. Saya sekarang tawarkan pada bangsa Indonesia, mau pakai peradaban Islam atau tidak? Kalau mau, alhamdulillah. Tidak mau pun, alhamdulillah. Sukron Makmun sudah sampaikan, wa ma alaina illal balaul mubin. Saya cuma menyampaikan kewajiban saya, tidak memaksakan. Lalu subhanallah, indahnya peradaban Islam, mulai WC diatur. Betul Habib? Cara menghilangkan najis. Kalau najis berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis berbau, hilangkan baunya. Kalau najis ada rasanya kayak alkohol dan daging babi, hilangkan rasanya. Subhanallah. Dapur ada peradabannya. Maka saya mau mengislamkan orang Islam mulai WC-nya supaya Islam. Dapurnya Islamkan. Kalau ibu cuci beras di dapur, tanya, Bu, berasnya dari mana datangnya? Datang dari riba, haram. Datang dari sogok menyogok, haram. Datang dari suap menyuap, haram.
datang dari korupsi, ngerampok duit rakyat haram, menipu orang haram. Kalau seandainya seluruh bangsa ini berperadaban Islam, insya Allah korupsi berakhir, sogok menyogok berakhir. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokannya rezeki yang haram. Selama bangsa Indonesia pikirannya yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, yang penting saya hidup mewah, perut saya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli. Pemerintah jangan mengharapkan korupsi akan berakhir. Korupsi akan tumbuh terus akibat bangsa Indonesia yang tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Bukan marah, masih tahu. Lah iya, kalau seandainya semua bangsa Indonesia ikut peradaban Islam, jangan ada nasi atau rezeki yang lewat tenggorokannya rezeki yang haram. Baru beres. Baru beres. Islam bicara bertetangga supaya semua anggota tetangga ini, ya sebenarnya kadang-kadang saya perpendek ini, saya potong-potong pidato saya. Cuman saudara nggak ngerti kalau saya potong-potong, yang ngerti cuman saya. Mau saya yang pidato, saya potong gitu. Titiknya, mengapa Islam bicara seluruh kehidupan? Mengapa Islam bicara rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga yang namanya suami, istri, anak, pembantu berakhlakul karimah, berakhlak yang sopan, berakhlak Al-Quran. Jangan sampai anggota rumah tangganya akhlaknya preman. Islam bicara soal ber-RT, ber-RW, bermasyarakat, supaya anggota masyarakat itu berakhlakul karimah. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Jangan ada di RT, di RW, di kelurahan itu orang yang bermental preman, hancur masyarakat ini. Islam bicara soal ekonomi, supaya pelaku-pelaku ekonomi ini orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi ini yang ada di pasar-pasar, di toko-toko, di pabrik-pabrik, pelaku-pelaku ekonominya berakhlak preman, berakhlak bajingan, hancur pasar ini. Bagaimana? Jelas ini. Terakhir, potong lagi itu. Ya kalau bicara itu pandang ya bisa 2 jam 3 jam nanti itu. Nanti masih ada Habib, kita yang akan meneruskan. Nah, mengapa kita bicara politik? Singkat saja, Islam bicara politik supaya pelaku-pelaku politik itu orang yang berakhlak. Siapa pelaku politik? Pelaku politik itu mulai wali kota pelaku politik, bupati pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, menteri pelaku politik, anggota DPR pelaku politik, pejabat-pejabat tinggi negara pelaku politik. Supaya pelaku politik ini orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Kalau pelaku-pelaku politiknya preman, bagaimana rakyatnya? Hah? Kayak sekarang ini, tidak saya sebutkan, tapi saudara tahu. Orang berjenderal bintang 2 kok bisa membunuh ajudannya yang mengamankan dia? Itu akhlak apa itu? Lebih daripada bajingan. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Akan terbongkar semua kebohongan-kebohongan di negeri ini. Jangan coba-coba pemimpin-pemimpin kita berbuat bohong. Jangan coba-coba. Cepat atau lambat semua kebohongan sudah terbongkar. Sejak Bung Karno, sejak Pak Harto, semua kebongkar, kebocor apa, kepahitan, kegelapan, kedoliman terbongkar. Hanya tinggal waktu saja yang menentukan. Maka ini kita, Islam, Rasulullah datang supaya pelaku-pelaku politik ini orang yang berakhlak,
Alangkah indahnya wali kotanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Alangkah indahnya bupatinya orang-orang yang berakhlak, beriman, bertakwa kepada Allah. Alangkah indahnya menterinya, presidennya, semuanya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang menegak keadilan. Inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Maka Islam bicara semua kehidupan, agar di semua kehidupan terdiri daripada orang-orang yang berakhlak. Di bidang politik, pelaku politiknya berakhlak. Di bidang ekonomi, pelaku ekonominya berakhlak. Bermasyarakat di RT, di RW, semuanya orang-orang yang berakhlak. Alangkah indahnya dalam rumah tangga, dari suami, istri, dan anak, orang-orang yang berakhlak. Alangkah indahnya peradaban ini. Mereka tidak mau peradaban Islam, ada kemungkinan karena mereka tidak tahu peradaban Islam. Marilah adakan musyawarah. Saya siap untuk bermusyawarah, adu peradaban. Ya kan? Dalam Islam kan ini tuh. Utu ila sabilu bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang namanya diskusi, yang namanya apa? Berdebat itu ajaran Quran. Mari kita berdebat dengan cara yang baik, adu argumentasi. Maka selalu saya harapkan pada pemerintah, kalau ada kiai ulama yang berbeda dengan pemerintah, itu jangan dianggap musuh. Itu ulama yang peduli negara, ulama yang cinta sama bangsanya, tidak tega kalau pemimpinnya itu tergelincir kepada kedoliman. Maka segala ulama wajib menyelamatkan bupatinya, menyelamatkan lurahnya, menyelamatkan RT RW-nya, menyelamatkan menterinya. Kita koreksi. Nah, kalau ada ulama yang berbeda oleh pemerintah, kok ya diundang lah. Kalau di tingkat kabupaten, undang oleh bupatinya, ngopi bersama, makan nasi goreng bersama, lalu kita berbicara. Kalau di tingkat provinsi, dipanggil oleh gubernurnya, ini kiai kok berbeda ngomongnya, ngeritik ini, undang, jangan dipanggil, undang, ngopi bersama, makan mie goreng, enak kan Habib? Bicara apa maunya kiai, apa maunya gubernur, enak itu, jangan dimusuhi. Kalau tingkat nasional yang berbeda dengan pemerintah, diundang ke istana, mari di istana ngopi bersama, makan nasi goreng bersama, bicaralah terbuka, apa inginnya kiai, apa inginnya pemerintah. Mari kita ketemukan untuk mendukung Indonesia masa depannya harus terbuka dan jangan sampai membenci kepada rakyatnya. Inilah harapan saya, ya, karena ya sudah panjang juga saya bicara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ananda Alfan, terima kasih kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Baha. Saya ucapkan terima kasih usahanya. Jangan khawatir, ya ikuti saya, lek wiswayai tuki piyambak. Itu wirid daripada almarhum Kiai Hamid Pasuruan kepada saya yang seluruh. Jangan setengah-setengah, nekat mau bangun, bangun aja, asal punya pasir 1 truk, punya batu 1 truk, punya semen 10 sak, bangun. Kalau umat Islam mau bangun masjid, nunggu adanya duit, tidak akan ada masjid di Indonesia. Kalau seandainya Habib mau bangun masjid, nunggu adanya dana, ini tidak ada masjid di Indonesia ini. Semua masjid itu modal nekat semua. Setelah masjid berjalan, alhamdulillah, insya Allah datang. Ya kita doakanlah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini diberi taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.